Kalau kemarin aku sudah sempat bahas mengenai power pumping. Nah, kali ini aku mau bahas kendala Bu Sri saat melakukan power pumping yang terkadang nggak bisa dilakuin karena babynya minta nenen. Nah, sebelum masuk ke topik pokok bahasan, aku mau bahas dulu. Sebenarnya power pumping itu baiknya dilakukan di jam berapa sih? Jadi power pumping itu baiknya mami lakuin antara pukul 00 sampai dengan 05 dini hari. Kenapa di jam tersebut? Karena pada saat di jam tersebut prolaktin di dalam tubuh kita itu diproduksi lebih banyak daripada biasanya. Mungkin banyak yang belum paham apa sih hormon prolaktin itu. Nah, jadi hormon prolaktin itu hormon yang dihasilkan oleh kelenjar pituitari anterior yang letaknya di otak. Jadi tugasnya prolaktin ini memerintah otak untuk menghasilkan ASI di dalam tubuh kita. Oke, sekarang kita masuk ke topik bahasan. Gimana kalau pada saat kita melakukan power pumping tiba-tiba bayi ini nangis dan minta nenen? Tentunya pasti kita sebagai mami panik dong, bingung. Aduh, mau power pumping tapi babynya minta nenen, gatot dong power pumpingnya. Nah, yang perlu mami catat adalah pada saat kita menaikkan produksi ASI itu bukan perah melulu. Jadi sebenarnya menaikkan produksi ASI dengan kegiatan DBF justru akan mempercepat kenaikan produksi ASI tersebut. Nah, kali ini kita mau mix supaya kita bisa tetap jalan power pumping tapi dengan menggunakan metode DBF. Kalau di video sebelumnya power pumping yang menggunakan single pump, kalau mami lihat durasi waktunya itu masing-masing payudara kita perahnya 10 menit. Kemudian kita rehat 5 menit, perah lagi 10 menit, rehat, perah lagi, selesai. Nah, pada video kali ini aku mau jelasin gimana caranya kita mix power pumping dengan DBF. Intinya pada perahan payudara, satu payudara itu membutuhkan waktu 10 menit. Nah, pada saat semisal nih ya, mami sudah perah gitu ya, baru jalan 2 menit. Kemudian si baby ini nangis minta nenen. Nah, pada saat si baby ini nenen, baiknya itu mami timer ya, jadi mami lihat waktunya. Misal si baby ini ternyata nenen cuma 5 menit. 5 menit yang baby ini nenen, jika ditambah dengan yang 2 menit tadi kita perah, berarti total ada 7 menit. Untuk memenuhi 10 menit sesuai dengan rumusnya power pumping, berarti kita kurang 3 menit. Nah, sisanya yang 3 menit ini mami perah. Jika si baby ini ternyata nenennya itu pas 10 menit, jadi tadi kan awal kita kan perah 2 menit ya mams. Terus si baby ini nenen gitu ya, nenen terus dia ternyata kalau mau kita pasin 10 menit kan kurang 8 menit ya. Nah, ternyata si baby ini neneknya lebih dari 8 menit. Gimana dong, Mams? Kalau si baby ini neneknya lebih dari 8 menit, maka biarin dulu si baby itu nenen sampai selesai. Jadi, jangan kita patokan, oh 10 menit ya, sudah, terus kita tiba-tiba cut gitu nenennya. Nah, nanti si baby takutnya keki. Jadi, biarin dulu si baby ini nenen sampai dengan dia selesai. Nah, karena itu tadi waktunya lebih dari 10 menit atau mungkin bahkan pas 10 menit, mami boleh langsung pindah ke payudara satunya. Nah, pada saat mami pindah ke payudara satunya, baby itu kan karakternya macam-macam ya. Ada baby itu yang setelah dia itu selesai nenen, terus kemudian kita pindah ke payudara satunya, masih mau nenen loh. Nah, bagi kasus baby yang seperti itu, maka berlaku prinsip yang sama. Jadi ada baiknya mami kasih dulu payudara yang satunya tadi itu dulu, jadi jangan keburu diperah gitu loh mams. Jadi mami kasih dulu payudaranya mami itu tadi, timer lagi juga dia berapa menit nenen di payudara yang sebelahnya itu tadi. Jadi intinya pada saat power pumping kalau kita mau mix dengan DBF itu baiknya kita timer, jadi kita pastikan pemenuhan waktunya itu benar-benar pas 10 menit untuk masing-masing payudara. Atau semisal untuk mami yang ragu-ragu takut di tengah jalan si baby ini bangun, ada baiknya awal mula itu mami coba nenenkan ke babynya dulu. Syukur-syukur kalau babynya ini mau dia jadi BF, jadi kita kan nggak perlu repot-repot perah. Nah, setelah rehat bagaimana? Kembali ke prinsipnya power pumping ya. Kalau mami mulai dari kanan, setelah rehat mami mulai dari kanan dulu. Kalau mami mulai dari kiri, setelah rehat mami mulai dari kiri lagi. Nah, ini semisal nih saya kasih contoh, kita mulainya tadi dari kanan ya. Setelah kita rehat yang 5 menit ya, itu mami coba lagi ajak babynya DBF. Baby ini mau nggak kira-kira DBF? Kalau semisal baby ini masih mau diajak DBF, kembali lagi rumusnya sama, mami timer. Jadi intinya baby ini mau DBF, mau kemudian setelah DBF terus diperah harus pas 10 menit. Kalau misalnya babynya misalnya DBF lebih dari 10 menit nggak apa-apa ya, tapi kalau perah pasin aja 10 menit. Nah, semisal ketika ada kasus lain, setelah rehat gitu ya, kita coba aja babynya nenen, si baby ini ngantuk berat, jadi nggak mau diajak nenen lagi. Nah, itu gimana mas? Nah, itu kita perah aja. Jadi diperah ngikutin rumusnya power pumping seperti semula 10 menit.
Jadi bisa dipahami ya Mams, intinya pemenuhan waktunya itu masing-masing payudara adalah 10 menit. Jadi semisal babynya itu di BF di tengah jalan kita power pumping, maminya tenang aja, nggak perlu ragu-ragu, nggak perlu panik, nggak perlu bingung, kita mix aja. Jadi kita pakainya power pumping dengan metode DBF. Oke, selanjutnya untuk yang double pump. Untuk yang double pump gimana? Untuk yang double pump, nah karena yang double pump ini kita langsung perah kedua payudara ya. Kalau misal mami mau mix dengan DBF itu rumusnya sama Mams. Jadi berlaku prinsip yang sama. Ada busui yang dia itu mampu perah, jadi satu nenen satu perah itu dia mampu. Nah prinsipnya ngikuti rumusnya juga. 20 menit perah, 10 menit rehat, 10 menit perah, 10 menit rehat, 10 menit perah, selesai ya. Jadi awal mula mami harus bisa pastikan antara baby ini DBF dan selanjutnya mungkin mami mau perah itu waktunya pas 20 menit. Jadi semisal nih babynya ini DBF di payudara kanan, yang payudara kiri mami perah. Waktu yang di kanan si baby ini contoh misal ya awal mula sudah mami ajak nih DBF. Nah itu mami timer, oh ternyata babynya ini DBF cuma 15 menit. Nah karena waktunya harus 20 menit dan itu terjadi bersamaan, maka payudara yang tadi sisanya buat baby DBF itu mami perah 5 menit. Jadi pemenuhan waktunya pas 20 menit. Kemudian setelah itu mami bisa rehat 10 menit. Nah setelah mami rehat 10 menit kembali rumusnya sama. Kalau misal babynya masih mau diajak DBF, mami ajak DBF lagi. Jadi mami tawari lagi ya DBF. Nah kalau babynya ini tidak mau, langsung perah aja kedua payudara 10 menit dan diterusin rehat, terus perah lagi, terus selesai. Kesimpulannya jadi power pumping itu nggak melulu harus pump ya Mam. Jadi power pumping itu bisa kok kita mix dengan DBF. Jadi power pumping itu bisa juga efektif dan akan lebih efektif jika mami mix dengan DBF. Oke, sekian sharingnya kali ini mengenai power pumping mix dengan DBF. Sampai jumpa di sharing-sharing berikutnya. Tetap semangat mengasihi. Asi with love.